Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara mengenai berkah kebersamaan. Ada dua kata yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah berkah, yang kedua adalah kebersamaan. Kata-kata berkah itu dari bahasa Arab, artinya an-numu wa ziyadah atau az-ziyadah wa numu, artinya tumbuh dan berkembang. Ada tambahan, ada pertumbuhan. Ini namanya az-ziyadah, ini namanya berkah. Terutama tambah manfaatnya, berkembang manfaatnya. Ini namanya berkah, al-berkah. Banyak hal di dalam Islam bahwa berkah itu bisa kita dapatkan pada berbagai macam keadaan. Satu saat Rasulullah ditanya mengenai makan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami ini makan tapi tidak kenyang." Rasulullah kemudian bertanya balik, "Apakah kamu makan sendiri-sendiri?" Ditanyakan begitu, dijawab oleh sahabat, "Iya." Maka Rasulullah mengatakan, "Kulu jami'an wala tafarraqu fa innal barakah ma'al jamaah." Jadi yang disebut barokah di situ adalah tambahnya manfaat, dan tambahnya manfaat itu karena berjamaah. Di dalam makan juga ada disebutkan ta'amul wahid yakfil isnaini wa ta'amul isnaini yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah. Hadis ini menunjukkan bahwa makan itu berkah dengan adanya jamaah. Yang pertama kali tadi makan tapi tidak kenyang, artinya tidak berberkah. Sebentar-sebentar lapar, sebentar-sebentar kekurangan energi, maka kemudian disuruh untuk berjamaah di dalam makan, tidak sendiri-sendiri. Ini berkah dari jamaah itu. Disebutkan juga bahwa sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Ini berkah. Jadi berkah itu karena jamaah, karena kebersamaan. Jamaah itu bisa kita sebutkan sebagai kebersamaan. Maka jamaah itu sebenarnya adalah satu kelompok orang yang konsisten, satu kelompok orang yang mempunyai rasa terikat bersama-sama, kemudian mereka komitmen di dalam mendukung antara satu dengan yang lain. Ini adalah kebersamaan. Jadi banyak hal yang kita lihat dalam kehidupan harian kita bahwa kita ini harus bersama-sama. Afala tubsirun wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu menunjukkan juga apakah kamu tidak lihat kepada dirimu sendiri. Kalau kita lihat, perhatikan dari kegiatan yang kita laksanakan setiap hari, maka di sana antara anggota badan itu ada kebersamaan. Tetapi tidak menunjukkan bahwa kebersamaan itu sama. Kebersamaan itu persamaan di dalam usaha untuk melaksanakan satu program bersama-sama. Ini namanya kebersamaan. Kalau kita lihat kaki kita dua ketika melangkah ke depan untuk berjalan itu tidak bersama. Kiri, kanan, kiri, kanan. Tetapi ketika yang satu berhenti, yang satu berjalan. Juga kebersamaan juga
dalam tubuh kita, mata melihat ke depan. Sehingga ketika berjalan itu ada sesuatu yang dilihat di depannya, ini berbahaya atau tidak, ini nabrak atau tidak, ini kerjanya mata. Jadi mata bekerja untuk melihat, tidak seperti kaki bergerak maju ke depan, kiri, kanan. Tangan kemudian bergerak juga, kiri, kanan yang tidak sama dengan kaki. Kemudian juga telinga mendengarkan juga. Ketika berjalan ada bel mobil atau sepeda motor dari belakang, kemudian minggir. Ini kebersamaan telinga kita dengan tubuh kita, dengan mata kita, dan juga hidung kita, semuanya bekerja bersama-sama. Ini kebersamaan. Jadi kita bergerak itu dengan kebersamaan. Makan itu pun juga pakai kebersamaan. Tidak bisa hanya mulutnya saja, tapi juga tangannya, tapi juga matanya, melihat juga apa yang dimakan, dan seterusnya. Itulah kerjasama anggota tubuh kita, kebersamaan anggota tubuh kita, kemudian mendapatkan satu hasil, yaitu bisa berjalan jauh tanpa nabrak dan bisa cepat. Ini dari tubuh. Kalau kita lihat dari organisasi kemanusiaan, sekelompok manusia, ini juga bekerja sama antara satu dengan yang lain, kebersamaan. Satu organisasi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan seterusnya. Itu ada kebersamaannya. Masing-masing berbuat komitmen untuk melaksanakan program yang telah dicanangkan. Kalau sendiri-sendiri tidak akan mampu, tidak akan bisa. Mendirikan rumah harus kebersamaan, tidak bisa satu persatu, sendiri-sendiri. Namun kebersamaan tadi seperti yang kita sebutkan pada awal, itu tidak mesti harus sama. Sama semuanya mengangkat, ya tidak bisa. Semuanya sama mencangkul, ya nggak bisa. Harus ada perbedaan dan masing-masing mengambil peran masing-masing. Inilah kebersamaan, dan kebersamaan itu akan menyukseskan usaha atau tujuan yang ingin dicapai. Itulah kebersamaan. Seperti di pondok kita, ini ada kebersamaan. Semua kebersamaan terjadi di sini. Antara guru dengan guru, antara guru dengan pimpinan, antara guru dengan santri, antara guru dengan konsulat, itu semuanya melaksanakan pekerjaan, usaha untuk mensukseskan program pondok ini. Ini karena kebersamaan. Dengan kebersamaan ini, kita bisa berbuat apa saja sesuai dengan yang kita inginkan. Sedikit orang tidak akan bisa mendapatkan dana banyak. Banyak orang akan mendapatkan dana banyak. Satu contoh, kita menyiapkan air minum untuk santri-santri. Kalau yang disiapkan itu hanya 10 orang, maka tidak akan ada efeknya apa-apa. Tapi kalau kita menyiapkan air minum untuk sekian ribu orang, maka di situ ada fringe benefitnya, ada keuntungan tambahan. Yaitu dengan kita menjual atau kita memberikan, melayani kepada para santri, maka di situ akan ada hasil daripada melayani itu. Dari segi labanya atau dari segi apa saja. Inilah berkah daripada kebersamaan. Belum lagi baju, berapa baju yang dibutuhkan oleh santri, kemudian kita membuat konveksi. Dari konveksi itu maka tumbuh hasil dari konveksi, dana dari konveksi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di pondok kita ini banyak hal yang kita lakukan dengan kebersamaan. Seakan-akan tidak bersama, tapi sebenarnya adalah kebersamaan. Semua yang ada itu adalah kebersamaan. Antara peternakan dengan dapur, kebersamaan. Antara kelas dengan tempat wudhu, kebersamaan. Semuanya harus siap untuk melaksanakan tugas yang dibebankan atau yang dibutuhkan oleh para santri. Ini adalah kebersamaan. Bahkan sebenarnya yang disebut zakat dan sedekah itu adalah kebersamaan antara orang kaya dengan orang miskin. Yang bersedekah, yang berzakat adalah orang kaya. Yang diberi adalah orang miskin. Kalau tidak ada kebersamaan, maka tidak akan bisa menyalurkan zakat itu. Tidak ada orang miskin yang mau menerima zakat.
orang kaya mengeluarkan zakat, kemana akan disalurkan? Tidak ada. Maka dengan kebersamaan ini semuanya akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan benefit, akan mendapatkan berbagai macam efek yang sangat baik untuk kehidupan bersama. Maka kalau sudah ada kebersamaan ini, banyak hal yang dicapai di masyarakat, diantaranya adalah hidup harmoni. Antara satu orang dengan yang lain itu bisa sama-sama hidup dan sama-sama rela untuk hidup, saling membantu. Selanjutnya juga adalah ketenangan hidup. Karena kebersamaan itu, maka orang akan menjadi tenang. Tenang di dalam hidupnya, tenang dalam berpikir, tenang dalam berusaha, semuanya menjadi tenang. Ketenangan hidup itu sangat penting. Jadi dengan kebersamaan kita bisa tenang. Kalau hanya sendiri, kita akan mendapatkan satu tekanan ketakutan. Takut hidup, takut makan, takut bahaya, dan seterusnya. Tapi karena banyak orang, maka kemudian di situ ada kebersamaan, menjadi ketenangan hidup, harmoni di dalam hidup, akhirnya kebahagiaan dalam hidup. Maka yang kita perlukan adalah bahagia dalam hidup, dan bahagia dalam hidup ini kalau di dalam doa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini dengan kebersamaan, insya Allah kita akan mendapatkan fid dunya hasanah, ketenangan di dunia, kebahagiaan di dunia. Saya kira demikian sedikit tentang kebersamaan dan berkah, insya Allah, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan berkah dari Allah setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.